Kalau saya ingat kembali, sebenarnya menulis novel Putri Cina itu sungguh merupakan isi batin saya, pergulatan batin saya, lebih daripada novel-novel lainnya gitu. Karena di sini saya dihadapkan pada masalah identitas gitu, sebagai warga negara Indonesia yang dilahirkan di tanah Jawa tapi keturunan Cina. Nah, ini sendiri sebenarnya sepanjang sejarah, tidak hanya secara sosial, historis maupun antropologis, tetapi secara batin itu merupakan pertanyaan, masalah, bahkan krisis gitu loh. Dan ini yang saya gulati gitu. Jadi sungguh-sungguh merupakan semacam autobiografi yang novelistik atau bagaimana ya istilahnya. Saya merasakan kembali semua pengalaman-pengalaman itu dan saya konfrontasikan dengan tantangan sebuah kisah sastra. Jadi betul-betul merupakan suatu bukan pergulatan tapi pencarian identitas, dan dengan demikian melepas segala macam, mengurai, melepas segala macam persoalan yang ada di batin saya. Maka sebenarnya dalam arti tertentu menyenangkan tapi berat, karena saya dihadapkan pada tragika, pada originalitas, pada masalah yang memang kita hadapi secara real. Jadi itu konteksnya gitu. Memang kalau kita tanya pada kebanyakan anak-anak keturutan, tidak mudah gitu menguraikan masalah ini dalam batinnya, tidak hanya secara sosial, ekonomis atau politis, bahkan antropologis, tapi secara batin itu tadi. Itu kurang lebih yang merupakan inti pokok penulisan Putri Cina ini. Saya merasa dalam bentuk novel itu kita bisa menjadi lebih bebas, karena sebelumnya atau bersamaan dengan itu kurang lebih saya menjadi sedikit lupa. Itu saya juga menulis mengenai kambing hitam kan, teori René Girard itu, dan saya terapkan juga analisanya mengenai kambing hitam itu pada masalah etnis Cina, etnis Tionghoa ini gitu. Tetapi itu kan lebih teori gitu ya. Nah, sastra ternyata jauh lebih memungkinkan untuk betul-betul masuk ke kedalaman, mengurai dan merasa-rasakan gitu. Lalu juga mengimajinasikan, itu juga penting ya, sehingga betul-betul bisa menjadi suatu kisah yang menggugat. Saya sendiri tidak tahu sejauh mana kualitas sastrawi dari karya saya ya, itu orang lain yang harus menghargai itu, tapi sekurang-kurangnya itu memang betul-betul merupakan pergulatan pribadi yang mencari perumusan kata, kalimat yang mengesan gitu. Jadi itu bedanya antara suatu pendekatan ilmiah yang saya rasakan dengan René Girard itu dengan sastra ini. Saya sebenarnya ini menarik untuk dibahas ya. Yang saya rasakan tentu saja pertanyaan sebenarnya siapakah orang Cina di Indonesia itu sama tidak jelasnya dengan siapa orang Jawa di Indonesia ini, maksudnya sama begitu loh, sehingga hanya mitos yang bisa menerangkannya, bahwa misalnya mengenai asal-usul orang Cina di sini ini kan sudah saking berabad-abadnya, sudah tidak jelas lagi kapan dan siapa mereka begitu. Maka mitos Joko Prabangkoro itu menurut saya adalah jawaban orang pada saat itu yang menerangkan bahwa sebenarnya orang Cina itu malah asalnya dari sini, berangkat ke sana. Joko Prabangkoronya ya terbang ke sana lewat layang-layang itu karena dia turunan Brawijaya,
dan dari sana justru anak turunnya datang ke sini gitu. Itu menurut saya jawaban yang sangat cara pencarian yang sangat luar biasa, karena mungkin pada saat itu pun juga sudah misteri gitu loh. Kok ada orang Cina di sini, ini gimana gitu. Zaman-zaman itu sebelum Brawijaya gitu. Lalu mereka tidak bisa menerangkannya dan lari ke mitos. Dan menurut saya mitos ini menjawab sekali gitu loh, karena saking tidak bisa menjawabnya, ternyata memang antara negeri Cina dan tanah Jawa ini ya tidak bisa dipisahkan. Justru karena orang Cina ini lalu mengarang seakan-akan asalnya dari sini, lalu anak turunnya Joko Prabanggoro yang orang Jawa ini malah karena kawin dengan orang Cina di sana terjadi di sini, dan lalu di sini juga menjadi orang Cina di sini, dan di sini sendiri juga tidak karu-karuan. Kalau ditelusur, misalnya saya sendiri juga mempunyai darah Jawa yang sangat kuat dari kedua buyut saya, yaitu, dan buyut saya itu yang laki memang orang Cina, tapi kedua perempuannya orang sini. Itu baik ya, banyak yang kayak gitu sehingga tidak jelas lagi. Lalu mereka di sini juga sangat alkulturasi dengan kebudayaannya, sampai tidak tahu lagi dengan kebudayaan Cinanya ya, tapi tetap membawa warna gitu. Nah, itu yang saya rasakan bahwa mitos itu menjawab, maka saya menjawabnya juga lewat cerita-cerita sejarah dan mitos gitu. Itu episode yang buat saya menyenangkan untuk mengingat kembali. Lalu poin yang saya ingat juga, karena konteksnya harus kita ingat juga keresahan saya tentu saja dengan setiap kali ada kekerasan, dan lebih-lebih pada Mei 98 ya toh, yang sangat kejam itu mau tidak mau orang Cina ini menjadi korban, dan ini meresahkan. Saya mengalami secara pribadi pergulatan itu karena keterancaman pada saat itu gitu. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya mengapa hal ini terjadi, karena sebenarnya di dalam mitos-mitos Jawa sendiri suatu mekanisme di mana kalau terjadi perselisihan kekerasan itu selalu ada saluran di mana orang-orang yang lain dari mereka ini menjadi mekanisme pelampiasannya, dan kebetulan itu orang Cina yang merupakan bagian dari diri kita semua, tapi tetap lain, lalu itu menjadi korban gitu. Dan itu ada di dalam mitos Jawa kuno ya, tentang itu Jaramea, anjing itu dan sebagainya, yang akhirnya nanti menjadi kekerasan di mana-mana gitu. Seperti suatu ramalan Sabto Palono Yokenggong itu kan. Itu kisah yang sangat mengesankan buat saya. Ya, sebuah novel itu juga bisa menjadi semacam, bukan hanya sekedar refleksi tetapi kekhawatiran ya, karena justru kelihatannya dalam sejarah itu selalu terulang apa yang terjadi. Saya mengingatkan bahwa ini semacam memori gitu, bahwa hati-hati loh, ini bisa terjadi yang kayak gini ini gitu. Karena tanpa sebab tiba-tiba sekarang pun jelas tuh sudah ada kasak kusuk terus, bahwa apalagi ada virus dari Wuhan terus orang tidak mau produk dari, bahkan vaksinnya dari Cina, selalu ada begitu. Dan ini menurut saya yang harus terus kita olah. Ini kan novel ini merupakan salah satu bagian dari istilahnya menerima dan mengolah serta mengatasi masa lalu begitulah, untuk mencari pembebasannya. Dan tentu saja saya tidak mengklaim apakah itu berhasil ya, tapi bahwa kita mesti menerima banyak fakta sejarah walaupun yang sifatnya mitos. Yang saya katakan misalnya bubarnya Majapahit dan berdirinya Demak, di mana banyak terbukti dari mitos ya toh, dari Babat lah sekurang-kurangnya. Babat itu kan kronik Jawa gitu, bahwa Raden Patah ini memang bukan asli Jawa betul gitu, karena turunan Brawijaya yang dari istri entah Cina entah Campa, tapi ya kurang lebih semacam itu gitu. Tapi asosiasinya kan memang putri Cina gitu, sebagai pengertian gitu. Nah, menurut saya di sini ada suatu tragika yang saya sendiri harus berhati-hati menafsirkannya. Tetapi pada saat itu terjadi perubahan zaman yang luar biasa dari kerajaan Hindu menuju kerajaan Islam, dan dengan demikian merubah seluruh tatanan kultur. Nah, agen penting sebenarnya kan rahim si putri Cina ini, karena Raden Patah adalah anak
dari putri Cina sampai ini dia gelisah gitu, kenapa kamu berani sama bapakmu, tapi di lain pihak dia cinta sama anaknya dan membentuk suatu kerajaan baru yang memberi prospek pada saat itu gitu. Nah ini bayangkan pada momen yang sebegitu penting itu terhapus dari sejarah gitu. Nah sampai saya katakan dalam novel saya seakan-akan sejarah hanya meminjam rahim putri Cina untuk melahirkan pembaharuannya gitu. Itu buat saya kata-kata yang menurut saya sangat menyedihkan gitu. Kok tidak diakui gitu? Karena apa? Karena dia Cina gitu loh. Nah lalu memang sejarah harus terus mencari ya, tapi bahwa ada kata-kata itu di dalam babat dan kepercayaan orang. Malah makamnya putri Cina itu juga ada di di Demak ke sana ke arah Lasem yang saya tahu itu Sri Endarwati itu katanya ibunya Raden Patah itu memang agak di arsitektur Cina gitu ada, tapi tidak diakui gitu. Dan ini kan menurut saya kebangetan gitu loh ya, atau bahwa kalau memang iya mari kita akui. Nah itu kelihatan juga di dalam debat para siap Sunan itu apakah asli Jawa atau tidak ya, atau Wali Songo itu beberapa. Tapi pokoknya asal Cina ya pasti tidak akan ada sesuatu yang berguna atau baik di negara Jawa ini gitu waktu itu ya toh. Maka itu entah kenapa gitu. Padahal jelas-jelas dibuktikan dengan dibaca dengan cara apapun Raden Patah itu mamanya, gampangnya begitu, dia sendiri kan disebut Baba Patah, ada di dalam itu tidak diakui gitu. Nah pola ini kan sampai sekarang ada. Kalau kita lihat misalnya kelahiran Sumpah Pemuda, lalu Indonesia Raya dinyanyikan di rumah orang Cina, terus tokoh-tokoh yang ikut di dalam gerakan kemerdekaan, perjuangan kebangkitan nasional itu selalu dianggap, bahkan sekarang ada yang mengatakan peran orang Cina itu tidak ada gitu. Nah ini kan suatu a priori sejarah yang terus terulang. Bahkan pada awalnya pun seperti itu gitu loh, bahkan lahirnya sebuah kerajaan besar, tapi karena perut yang melahirkan pendirinya ini adalah perut Cina, itu tidak diakui gitu. Itu buat saya menyedihkan itu. Jadi mengapa toh sampai kayak begitu gitu. Dan akhirnya ya saya bayangkan lalu dia putri Cina mencari dirinya ya sampai ke keruntuhan Mojopahit, lalu nanti ketemu Sabto Palonoyo Genggong, itu bagian mitosnya bahwa memang kamu akan mengalaminya terus sampai nanti, dan memang betul yang terjadi sampai sekarang ya semacam itu gitu loh. Jadi ramalan yang menyedihkan tetapi terus terjadi, dan dalam arti ini saya juga mungkin dikritik kenapa ada suatu pesimisme macam itu. Saya tidak pesimis, tetapi realisme sejarah itu mengatakan, dan dalam bentuk suatu ramalan seperti yang dikatakan Sabto Palono itu selalu akan terjadi, anak cucumu besok ya akan mengalami macam kayak gini gitu. Dan terus terjadi lagi waktu peristiwa kemerdekaan, bagaimana terus perang pecinaan, lalu dan waktu G30 PKI ya terjadi lagi, dan setelah itu orang Cina ditiadakan dengan namanya dan sebagainya, tidak punya identitas lagi, kebudayaannya dilarang, keseniannya tidak boleh kayak gitu, sampai Gus Dur menghidupkannya, dan akhirnya terjadi peristiwa Mei yang sampai sekarang bisa terus merupakan luka yang terpendam gitu loh, karena tidak bisa diungkit lagi gitu. Itu menurut saya. Meminjam istilah kamu. Ya, saya melihat pertama-tama figur-figur orang-orang Cina yang sederhana ya, yang betul-betul di dalam hidupnya di tanah Indonesia, di tanah Jawa lebih-lebih ya, yang saya alami ya, hidup dengan sejujur-jujurnya dan tanpa banyak pretensi gitu. Dan memang mereka adalah kaum lemah gitu ya toh, dan mungkin gambaran ini yang lebih mengikat gitu, karena saya gambarkan bahwa justru dengan menokohkan perempuan, mungkin saya maaf kalau saya menjadi bias di sini ya toh, tetapi nyatanya kayak gitu. Kalau tokohnya lelaki mungkin lebih banyak, tapi kalau tokoh perempuan kan dalam sejarah yang sangat patriarkal ini menjadi kalah terus tuh, apalagi kalau dia orang Cina gitu.
Nah, tetapi perempuan sendiri di situ memang menjadi bisa putri itu di samping secara dari kata-kata itu kedengaran sangat menyentuh, tapi juga figur mereka yang lemah. Memang betul pertanyaan ini bahwa pemilihan kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh orang Cina dalam sejarahnya itu ya figurnya memang paling pas digambarkan dengan perempuan untuk penderitaannya dan segala macam masalahnya. Dan dalam hal ini saya juga mengkritik banyak di dalam tulisan itu, tidak hanya membela kelemahan ini, tapi juga bahwa sikap-sikap yang kita bawa sebagai turunan mungkin darah itu juga tidak seluruhnya positif gitu loh di dalam konteks hidup bersama di sini, dan ini pun harus selalu digugat gitu. Dan itu dengan figur perempuan itu bisa lebih bicara, karena saya pakai misalnya tokoh Gyoktin di situ yang sangat pemain ketoprak ya, yang akhirnya juga mengalami lakon hidupnya di dalam Sangpik Engtai itu ya terjadi betul, walaupun dia sudah kawin dengan orang Jawa, akhirnya ya tetap ketika kerusuhan ini pecah itu tidak menjamin sedikit pun karena dia Cina ya toh. Dan itu seperti Sangpik Engtai yang hidup kembali gitu. Jadi perempuan itu memang figur yang bisa menginkorporasikan semua permasalahan ini, saya kira itu. Saya menutup novel itu, seingat saya setelah matinya Gyoktin itu ya, itu dengan harapan bahwa ada figur Dewi Kwan Im yang mengatakan pokoknya jangan ada dendam ya, dan lalu pada anak-anak mudanya ini, karena yang tua-tua mungkin sudah terlalu banyak beban, yang muda-muda ini moga-moga bisa membawa harapan. Jadi saya tidak pesimis karena di sana terkandung harapan gitu. Cuman harap real meneliti sejarah gitu. Nah, untuk itu saya jangan dikira dengan novel ini juga menyalahkan situasi atau lingkungannya, tetapi juga mengkritisi sikap hidup orang Cina sendiri, supaya di dalam hidup bersama juga banyak hal yang memang harus bukan dirubah tetapi diberikan, karena sebenarnya mereka mempunyai itu gitu loh. Kalau dilihat dari tradisinya, dari simbah saya sendiri itu juga misalnya Mbah Buyut itu punya gamelan, punya apa begitu, zaman itu malah nggak ada masalah begitu loh. Kenapa ketika politik mulai campur tangan itu banyak masalah? Sama aja, semua hal bisa diperalat oleh politik kan. Nah, kita mesti kritis di situ, dan untuk itu memang kaum golongan Cina Tionghoa ini sendiri juga harus mulai mawas diri untuk betul-betul saya kira banyak yang bisa dibuat. Kalau kita lihat misalnya seperti di Kompas hari ini, Pak Kwan itu membuat batik lasem macam kayak gitu ya, banyak yang bisa dibuat gitu. Kita tidak usah mengatakan bahwa semuanya pesimis, tetapi memang kalau orang Cina sendiri mau membuat, saya kira banyak yang bisa dibuat, karena dalam dirinya ada banyak bukan hanya kemampuan tapi watak yang memang bisa, tetapi kadang-kadang ini tidak digali karena represi yang terlalu berat, sehingga kita menjadi sinis, pesimis gitu. Dan di sini sih akhirnya gitu. Moga-moga ini tidak terjadi, dan novel-novel semacam ini saya kira perlu untuk menggerakkan itu semuanya lagi gitu. Dan yang saya mengesan itu ini tentu saja orang lain yang mengatakan ya, bukan saya, itu banyak anak muda yang mencintai novel-novel yang agak berat begitu, membaca ini, itu yang anak Cina maksudnya, itu merasa ini persoalan saya gitu loh, yang selama ini saya tidak tahu bahwa ini persoalan gitu. Dan ini juga itu yang saya katakan pada awal tadi, yang sangat penting bahwa kita pun sebagai anak keturunan itu perlu menggugat, karena kadang-kadang masalah ini kita tutupi karena takut. Karena takut, betul, banyak orang yang mengalami semacam ini karena ketakutan akan masalah ini, terus ditutup-tutupi gitu loh. Maka saya bukan Cina kok, saya sudah kayak gini, saya kayak gini, itu malah tidak menyelesaikan soal gitu. Nah, dari beberapa pembaca anak muda itu merasa bahwa ini soal saya, tapi saya tidak tahu bahwa saya punya soal kayak gini gitu selama ini gitu. Nah, ini saya kira sudah bagus bahwa
saya berterima kasih kalau novel ini bisa menggugah itu, karena memang bawah sadar ini yang paling menentukan. Kalau kita sudah mengetahui siapa diri kita secara otentik, entah kita Cina, entah kita Jawa, dan kita menerimanya positif maupun negatifnya, kita akan bisa memberikan diri dengan lebih baik juga, merasa bebas, merasa menghayati diri secara otentik, tidak di dalam tekanan itu. Jadi kalau ditanya, itu banyak sekali orang yang merasa ketakutan, Cina ketakutan, dan itu menjadi krisis identitas, dan ini tak tertangani gitu loh, bahkan mungkin oleh psikiater gitu. Nah ternyata menurut saya, kalau saya meneliti novel saya ini sendiri dari awal sampai akhir, waktu saya mempersiapkannya, ini memang menjadi bawah sadar negatif sejarah gitu loh. Pada peristiwa Mei, pada peristiwa G30S, pada waktu pembantaian orang Cina di macam-macam menjelang kemerdekaan atau kayak begitu, dan pada sejarah sendiri, bahkan sampai ke sejarah lahirnya, runtuhnya Majapahit sampai Demak ya toh. Bahkan di dalam mitos-mitos. Jadi memang bawah sadar yang menyakitkan, dan ini saya kira memang harus selalu digugah dengan berbagai macam cara, dan salah satunya moga syukur bahwa ini pernahlah saya mendengar bahwa orang yang tidak tahu masalah jadi tahu masalahnya, walaupun dia sudah tidak berada di dalam masalah itu. Nah, ini kan berarti masalah bawah sadar ya. Dia anak yang dilahirkan mungkin setelah peristiwa kerusuhan Mei, atau bahkan jauh dari peristiwa ketika ada penganiayaan yang lain ya toh. Tetapi dia mengalami kok kayak gini gitu. Nah banyak orang Tionghoa juga hidup di dalam pendangkalan identitasnya karena takut masuk untuk mengolah dirinya yang memang berat itu loh. Karena ada luka di sana, dan itu ternyata juga luka sejarah juga. Saya tentu saja, karena itu pengalaman pribadi, tidak bisa saya katakan secara bahasa sastrawi ya, tapi saya menulisnya di dalam epilog buku saya Kambing Hitam. Kalau Anda membacanya, itu jelas sekali bagaimana saya sampai membuat semacam pengakuan. Saya merasa bahwa sekarang saya mempunyai bijaan untuk mengaku begitu. Sebelumnya saya tidak berani gitu secara ada yang ilmiah, dan pengakuan saya lepas dari analisa ilmiah ini, bagaimana memang saya mengaku di depan umum bahwa saya mempunyai luka ini, dan saya katakan gitu, dan itu melegakan sekali. Dan justru dengan kelegaan itu saya menulis ini sebenarnya gitu. Jadi merupakan suatu proses, bukan intelektual tapi proses yang lama. Saya di dalam epilog itu saya mengatakan bahwa bagaimana peristiwa itu kita alami, dan bagaimana saya sendiri menderita dengan itu sebagai identitas, dan akhirnya saya mengolahnya. Dan waktu saya belajar di Jerman ya, dalam kesepian yang luar biasa itu, ketika saya berkumpul kembali dengan komunitas yang saya tolak, itu saya merasa, loh siapa saya? Dan untuk mengakuinya itu tidak mudah gitu. Saya memerlukan betul-betul keberanian, dan itu akan tiba saatnya gitu. Dan makanya semacam tekanan yang membuat kita, oh ya saya ini, dan setelah itu kita akui kita bebas. Makanya memakai istilah ya sekarang, maaf, kata Cina sendiri kan problematik ya toh. Siapapun mengucapkannya itu kurang sopan, kurang berani ini. Tapi buat saya tidak mau mengatakan kata ini sebagai kata negatif, penghinaan ya. Kalau memang itu ya kita terima saja lah. Banyak positifnya. Saya kasih contoh kan, kalau orang biasa jalan, Pak saya mau ke rumah si A, di mana? Oh dekat toko Cino itu, gitu ya tuh ya. Kenapa mesti harus diganti-ganti? Itu bahasa sehari-hari hanya karena kita tidak mau menerimanya. Bahkan banyak orang tua Jawa yang menasihati, mbok niru wong Cino itu yang sergap, yang baik gitu ya toh. Tapi kita harus menggantinya dengan istilah yang sama sekali lain, yang kaitannya sangat politis, mungkin lalu Tionghoa. Bayangkan kalau Putri Cina ini saya tulis Putri Tionghoa, nilai sastrawinya di mana? Dan untuk itu pun ada protes, kenapa harus, kan Chinese princess itu lebih indah. Nah, kalau Tionghoa bagaimana ya itu? Makanya saya menghargai semua persoalan politis ini, tapi janganlah yang sastrawi itu didikte seakan-akan harus kayak begini. Nah, buat saya tidak akan menjawabnya secara politis, tetapi saya akan menjawabnya dari penerimaan hati saya. Kalau memang kita ini Cina, bahkan orang Jawa pun juga menghargainya kok, gitu.
dan kita sendiri juga bisa memberikan diri dengan cara itu. Mengapa harus diingkari gitu loh, demi alasan politis, penghinaan suku, etnis dan sebagainya. Dan ini menurut saya itu tadi, sejauh kita belum sampai kepada pengolahan pribadi yang dalam, mungkin persoalan politik itu terus menghantui kita, dan seakan-akan kita bisa lewat perjuangan politik tok ini bisa kita atasi, atau ekonomi ya, tidak bisa. Ada persoalan-persoalan yang batin yang saya katakan tadi, dan justru karena itu pentingnya sastra, kritik sastra, karena di situ pembebasan gitu loh. Jadi saya pakai istilah itu bukan dalam arti saya menghina atau tidak suka dengan istilah yang lain, tetapi ini sebagai istilah yang lebih jujur secara sastrawi ya, untuk mengolah, untuk mengutarakan, mengurai dan mengolah diri saya, bahwa ini bisa menimbulkan problematik di dalam masalah peristilahan, semiotik, bahasa, lalu apalagi politik begitu. Saya bukan lepas tangan, tapi ya sudah, saya menerima juga kalau itu dipermasalahkan gitu. Tapi mari kita lihat bahwa ini lebih pergulatan batin untuk menemukan diri saya yang jujur. Bahkan ternyata bahwa kejujuran itu terkait dengan identitas seorang Cina. Mengapa tidak harus diingkari gitu? Sehari-hari ya itu bahasa kita. Bahasa kan segala-galanya ya loh. Nah, begitu kita mau sedikit lebih eufemisme, elit, kita pakai yang lain gitu kan. Eman-eman bahasa sehari-hari ini. Itu saya kira. Ya. Jadi relevansinya ya, yang saya pikir hal-hal itu tadi gitu yang ya. Terima kasih atas kesempatan ini, moga-moga berguna untuk yang membaca maupun yang mendengar. Terima kasih.